Franciscus Marbun, sahabat Eki, korban tewas bersama kekasihnya Vina Cirebon, 8 tahun silam, menantang balik pengacara Ibtu Rudiana. Bahkan, Franciscus Marbun meminta agar uang 12 juta rupiah yang dijanjikan pengacara Rudiana dibelikan helm. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sahabat dekat almarhum Eki, Franciscus Marbun menantang balik pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Franciscus merupakan pemilik helm yang dipakai oleh Eki saat ditemukan tewas di flyover Talun bersama Vina. Ia mengatakan kalau saat ditemukan tewas, helm yang dipakai oleh Eki itu dipastikan hancur di bagian depan bawahnya. Hal itu sekaligus menjawab pernyataan kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, yang mengatakan kalau helm Eki tidak rusak sama sekali. Padahal kata Franciscus, helm full face miliknya itu mengalami patah di bagian mulutnya. Diungkap Franciscus, helm miliknya itu tidak akan mudah pecah jika hanya dipukul menggunakan palu. Itu helm full face ya bukan, half face, bagian bawahnya udah hancur, kata Franciscus dikutip dari YouTube Setia Bonar 17, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Franciscus juga mengaku menceritakan hal yang sama saat dipanggil oleh Bareskrim Polri beberapa waktu lalu. Kemarin pas diperiksa Bareskrim mereka sampai beli helm baru, ditunjukin hancur yang mana aja, jelas diakui Franciscus Marbun, hingga saat ini tidak ada itikat dari keluarga Eki untuk mengganti helmnya yang rusak itu. Sebab sejak kejadian, helm itu dijadikan barang bukti dan tidak pernah kembali ke tangannya. Bukannya saya minta ganti ya, tapi istilahnya sampai sekarang tidak omongan ke sana, soal helm, saya juga gak sampai hati kok nagihnya, kata dia lagi. Apalagi Eki adalah sahabat dekatnya yang memang sering saling tukar pakai barang dengan dia. Bahkan sepatu Nike Air yang dipakai Eki saat kejadian juga merupakan sepatu milik Franciscus. Namun ia geram dengan pernyataan Pitra Romadoni yang kekeh mengatakan kalau helm Eki itu tidak rusak. Padahal foto yang diperlihatkan oleh Pitra itu hanya bagian depan dan belakang saja. Franciscus pun kini menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Gini aja deh Bang Pitra, jangan jauh-jauh membuktikan kecelakaan, saya jadi pemilik helm aja kalau emang abang mau berniat ngasih 12 juta rupiah. Saya mau minta itu bang, kata Franciscus Marbun. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Kalau emang abang baik untuk mengganti helm bang, sebagai pengacaranya Pak Rudiana, kata Franciscus lagi. Sebelumnya, Pitra Romadoni kekeh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Ini motornya yang katanya kecelakaan, gak ada rusak. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya, jadi masuk akal gak dia nabrak tiang trotoar tapi dia gak kenapa-kenapa, kata Pitra dikutip dari Kompas TV. Menurutnya, dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Makanya saya tantang kalau ada yang bisa buktikan itu kecelakaan, saya kasih 12 juta rupiah. Sampai sekarang gak ada yang bisa buktikan, kata Pitra Romadoni. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal Pol. Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina.
Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kapolsek sehingga memudahkan untuk pemanggilan. Terungkap jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah bertemu dan memeriksa secara langsung Ibtu Rudiana buntut kasus Vina Cirebon. Dari pertemuan tersebut, Kapolri akhirnya mencopot Ibtu Rudiana dari jabatan Kapolsek. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri.